Perkenalkan, saya Sarian Janila, NIM 19116040007. Saya berasal dari kelas A, kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi, mata kuliah, asuhan keperawatan anestesi, pre, intra, pos. Jadi, sebelum kita melakukan operasi atau intubasi, kita akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, alat-alat anestesi yang dibutuhkan untuk melakukan operasi atau intubasi itu sendiri disingkat menjadi statis. Statis itu sendiri dibagi menjadi yang pertama, stetoskop dan laringoskop. Laringoskop dibagi menjadi dua, ada mayor dan mayer untuk anak-anak. Yang kedua ada Macintosh untuk orang dewasa. Yang kedua adalah T atau tube yang terdiri dari ETT dan LMA. Yang ketiga adalah A atau airway yang terdiri dari Mayo atau OVA, NVA, face mask atau sungkup. Yang keempat adalah T atau tape yang terdiri dari plester. Yang kelima adalah I atau introducer atau stilet dan magil forcer. Yang keenam adalah C atau konektor. Dan yang terakhir adalah F atau suction. Nah, jadi alat-alat inilah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan intubasi dan operasi. Di slide berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang alat-alat ini. Dan alat-alat ini digunakan untuk apa sih? Nah, jadi yang pertama itu S atau scope yang terdiri dari stetoskop dan laringoskop. Laringoskop itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung, supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar, ada dua macam laringoskop yang dikenal, yang terdiri dari blade atau bilah dan handle atau gagang. Blade nomor 3 digunakan untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang. Tetapi jika lebih besar, gunakanlah blade nomor 4. Untuk anak-anak, gunakan blade ukuran nomor 2. Sedangkan untuk bayi, blade nomor 1. Tetapi jangan lupa untuk memeriksa lampunya, apakah nyala dan cukup terang. Cara memegang laringoskop, yang pertama dengan tangan kiri, posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Yang kedua adalah stetoskop. Stetoskop adalah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop banyak digunakan untuk mendengarkan suara jantung, pernapasan, dan dapat juga untuk mendengarkan intestin dan aliran darah, arteri maupun pena. Nah, slide berikutnya kita akan membahas statis yang selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah T atau tube yang terdiri dari endotracheal tube dan LMA. Yang pertama, endotracheal tube atau ETT. Jadi, pipa endotracheal tube ini terbuat dari material silikon PVC atau polyvinyl klorid yang bebas dari lateks. Pipa ini dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Pada tabung didapatkan ukuran dengan jarak setiap 1 cm untuk memastikan kedalaman pipa. Nah,
Untuk tube dari ETT ini terdiri dari dua. Yang pertama, tube kinking dan tube non-kinking. Nah, untuk tube kinking ini di dalamnya tidak terdapat bindi. Sedangkan untuk tube non-kinking di dalamnya ada bindi. Jadi, endotracheal tube atau ETT non-kinking ini digunakan pada pasien dengan posisi miring atau pasien telungkup. ETT ini juga dipasangkan pada pasien yang menggunakan ETT pada hidung atau pada nasal. Nah, endotracheal tube atau ETT ini digunakan untuk membebaskan jalan napas dan pemberian pernapasan mekanis atau dengan ventilator. Nah, selanjutnya adalah ukuran ETT ini dibedakan berdasarkan usia pasien. Seperti pasien prematur ukurannya itu 2,0 sampai 2,5. Untuk neonatus 2,5 sampai 3,5. Begitupun seterusnya. Untuk bayi yang berusia 0 sampai 0,5 tahun dengan ukuran 3,0 sampai 4,0. Sedangkan untuk bayi 0,5 sampai 1 tahun berukuran 3,0 sampai 3,5. Sedangkan untuk anak berusia 1 sampai 4 tahun menggunakan ukuran 4,0 sampai 4,5. Anak berusia 4 sampai 6 tahun menggunakan ukuran 4,5 sampai 5,5. Anak berusia 6 sampai 8 tahun menggunakan ukuran 5 sampai 5,5. Sedangkan anak berusia 8 sampai 10 tahun menggunakan 5,5 sampai 6. Anak-anak berusia 10 sampai 12 tahun menggunakan ukuran 6 sampai 6,5. Anak berusia 12 sampai 14 tahun menggunakan 6,5 sampai 7. Sedangkan untuk pasien dewasa berkelamin perempuan menggunakan ukuran 6,5 sampai 8,5. Sedangkan untuk pasien dewasa pria menggunakan ukuran 7,5 sampai 10. Jadi, ETT itu menggunakan berbagai ukuran. Nah, jadi yang selanjutnya adalah LMA atau laryngeal mask airway. Nah, LMA ini berfungsi untuk mempertahankan jalan napas paten tanpa intubasi trakea yang terdiri dari tabung yang terhubung ke cup oval yang berfungsi untuk mengunci laring. Nah, LMA ini sendiri merupakan alat jalan napas yang baik pada banyak keadaan, termasuk di kamar operasi, departemen gawat darurat, dan perawatan di luar rumah sakit. Karena alat mudah digunakan dan cepat ditempatkan, bahkan untuk pekerja yang tidak berpengalaman. Bentuk LMA ini seperti endotracheal tube yang besar pada ujung proksimal dan yang terhubung dengan masker pada ujung distal. Alat tersebut dibuat agar dapat ditempati pada hipoparing pasien dan melindungi struktur supraglotik. Dengan demikian memungkinkan isolasi relatif dari trakea. Nah, jadi LMA ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu LMA klasik, yang kedua LMA fast track, yang kedua LMA fleksibel, dan yang keempat LMA proseal. Nah, ya kita bahas dari LMA klasik. LMA klasik ini merupakan suatu peralatan yang digunakan pada airway management yang dapat digunakan ulang dan digunakan sebagai alternatif baik itu untuk ventilasi face mask ataupun intubasi ET. Nah, yang kedua LMA fast track yang terdiri dari satu tube stainless steel yang melengkung dengan diameter internal 13 mm yang dilapisi dengan silikon, konektor 15 mm, handle, cup, dan suatu batang pengangkat epiglotis. Perbedaan utama antara LMA klasik dan LMA fast track yaitu pada tube baja, handle, dan batang pengangkat epiglotik. Nama lain dari intubating LMA, fast track. Nah, yang ketiga adalah LMA fleksibel.
Bentuk dan ukuran maksnya hampir menyerupai CLMA. Dengan airway tube terdapat gulungan kawas yang menyebabkan fleksibilitasnya meningkat, yang memungkinkan posisi proksimal N memenuhi lapang bedah tanpa menyebabkan pergesekan maks. LMA ini berguna pada pembedahan kepala dan leher, maksilofacial dan THT. FLMA memberikan perlindungan yang baik terhadap laring dari sekresi dan darah yang ada di atas FLMA. FLMA ini populer digunakan untuk pembedahan nasal dan pembedahan intraoral, termasuk tonsilektomi. Jadi yang terakhir itu adalah LMA Procel. LMA Procel mempunyai dua gambaran desain yang menawarkan keuntungan lebih dibandingkan LMA standar selama melakukan ventilasi tekanan positif. Pertama, tekanan seal jalan napas yang lebih baik yang berhubungan dengan rendahnya tekanan pada mukosa. Yang kedua, LMA Procel terdapat pemisah antara saluran pernapasan dengan saluran gastrointestinal dengan penyatuan drying tube yang dapat mengalirkan gas-gas esofagus atau memfasilitasi suatu jalur tube orogastrik untuk dekompresi lambung. FLMA dikenal tahun 2000. FLMA mempunyai mangkok yang lebih lunak dan lebih lebar dan lebih dalam dibandingkan CLMA atau klasik LMA. Terdapat drain tube yang melintas dari ujung maks melewati mangkok untuk berjalan paralel dengan airway tube. Ketika posisinya tepat, drain tube terletak di puncak esofagus yang melindungi cricopharyngeal dan mangkok berada di atas jalan napas. Nah, jadi yang selanjutnya adalah ukuran LMA. Ukuran LMA itu dilihat dari berat badan pasien. Untuk pasien dengan berat badan kurang dari 5 menggunakan ukuran 1 dengan volume balon 4 mm. Sedangkan untuk pasien dengan berat badan 5-10 kg menggunakan ukuran 1,5 dengan volume balon 7 ml. Untuk pasien dengan berat badan 10-20 kg menggunakan ukuran 2 dengan volume balon 10 ml. Dan untuk pasien dengan berat 20-30 kg menggunakan ukuran 2,5 dengan volume balon 14. Untuk pasien dengan berat badan 30-50 kg menggunakan ukuran 3 dengan volume balon 20. Sedangkan untuk pasien memiliki berat badan 50-70 kg menggunakan ukuran 4 dengan volume balon 30. Nah, untuk pasien memiliki berat badan di atas 70 kg menggunakan ukuran 5 dengan volume balon 40. Nah, jadi ini dia macam-macam tube dari ETT dan LMA. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang airway yang terdiri dari Mayo atau OPA, NVA, dan Pacemax. Yang selanjutnya adalah A, airway yang terdiri dari OPA, Pacemax, dan NVA. Nah, OPA atau biasa disebut oropharyngeal tube, ada juga yang menyebutnya sebagai oropharyngeal airway, ada yang menyebutnya Mayo tube, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Goodell. Memasang oropharyngeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan napas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam faring. Tujuan dari pemasangan oropharyngeal tube atau OPA ini untuk membebaskan jalan napas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring, memudahkan penghisapan lendir. OPA tidak boleh dipasang pada pasien sadar. OPA dipasang pada pasien yang tidak sadar atau pasien dengan penurunan kesadaran. Pada pasien yang dilakukan pemasangan OPA harus dilakukan oral hygiene. Ukuran OPA disesuaikan dengan mengukur panjang oropharyngeal dari mulut ke mandibula atau sesuai ukuran. Nah,
Pemakaian sangkup muka atau face mask berguna untuk menyalurkan oksigen atau gas anestesi ke pasien. Terdapat beberapa jenis sangkup. Dengan sangkup transparan berguna untuk observasi kelembapan udara yang diekhalasi dan mengetahui jika pasien muntah. Sangkup karet hitam dapat digunakan untuk mengadaptasi struktur muka yang tidak biasa. Ambu manual ventilator atau ambu bag merupakan alat bantu pernapasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, valve atau pipa berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernapasan pasien yang henti nafas atau yang napasnya tidak adekuat. Tujuan dilakukannya bantuan napas dengan ambu bag adalah untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernapasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen serta untuk menjamin pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Sangkup dipegang melawan muka dengan tekanan ke bawah pada badan sangkup, dilakukan dengan jempol kiri dan jari telunjuk. Jari tengah dan manis memegang mandibula untuk membantu ekstensi sendi atlanto-occipital. Jari kelingking diletakkan di bawah sudut rahang dan digunakan untuk menahan dagu ke depan. Manever paling penting untuk ventilasi pasien. Nah, jadi itu yang digunakan pada airway. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang tape atau plester. Selanjutnya adalah T atau tape yang terdiri dari plester. Plester ini digunakan untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Nah, para medis bisa menggunakan plester yang berwarna coklat atau yang berwarna putih atau biasa disebut dengan HEPA. Nah, yang selanjutnya adalah I atau introducer yang terdiri dari stylet dan margin forceps. Nah, margin forceps ini berfungsi untuk memanipulasi pipa endotracheal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Lalu, stylet ini digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotracheal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Nah, yang selanjutnya adalah C atau konektor. Konektor ini digunakan untuk penghubung antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lainnya. Konektor ini terdiri dari dua. Yang pertama konektor berbentuk Y dan konektor berbentuk C. Nah, yang terakhir adalah S atau suction. Suction atau biasa disebut dengan penghisap merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Suction ini berfungsi untuk membebaskan jalan napas, mengurangi retensi sputum, merangsang batuk, mencegah terjadinya infeksi paru-paru. Nah, ini dia gambaran dari persiapan alat-alat anestesi yang terdiri dari statis, di mana S itu adalah stop, scope, tube, airway, tape, introducer, konektor, dan section. Di mana dari statik itu terdiri dari laryngoskop, face mask, OPA, plaster, stylet, suction, konektor, jelly, margin forceps, handscoon, spuit, ETT, dan stetoskop. Nah, jadi sebelum melakukan operasi atau intubasi, entah itu operasi dengan anestesi general ataupun anestesi umum atau regional, maka harus dipersiapkan alat-alat seperti ini. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika terlalu cepat mohon dimaklumi.
Hanya itu yang saya dapat sampaikan dari persiapan alat-alat anestesi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk yang membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan hikmah yang dapat saya sampaikan adalah jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Pesan hikmah ini saya kutip dari Imam Syafi'i. Yang terakhir, jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.